Tiga top superstar WWE dipecat, The Hardy Boys kembali ke WWE, mantan juara dunia WWE jadi juara dunia TNA, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Tiga top superstar WWE dipecat. Tiga bintang WWE tampaknya dipecat dari perusahaan, dan setidaknya satu bintang ini mungkin akan mengejutkan kalian semua. Dilaporkan bahwa mantan juara WWE, Bobby Lashley, MVP dan Tamina, sudah tidak lagi terdaftar di roster internal perusahaan. Ada info juga yang melaporkan bahwa kontrak Bobby Lashley akan segera habis. Bobby tidak berbuat banyak sejak WrestleMania. Selama akhir pekan WrestleMania, Bobby menyatakan bahwa dia ingin melakukan hal-hal yang lebih besar di perusahaan, dan dia merasa bahwa dia masih pantas untuk memiliki gelar juara dunia. MVP baru-baru ini juga curhat di Instagram tentang WWE yang gagal membooking The Hurt Business dengan benar. Serta untuk Tamina, dia sudah lama tidak digunakan dalam alur cerita yang menonjol. Sekarang pertanyaannya, jika mereka sudah selesai dengan WWE, apakah promosi seperti TNA dan AEW akan tertarik? Kita mungkin akan segera mengetahuinya. Pegulat yang kontraknya sudah habis masa berlakunya dapat menandatangani kontrak di tempat lain segera setelah kontrak mereka selesai. Menurut kalian, apakah WWE gila jika mereka berani untuk pecat seorang Bobby Lashley? Komen di bawah. Alex Shelley siap ke WWE. Motor City Machine Guns, Alex Shelley dan Chris Sabin telah menjadi free agent sejak kontrak TNA mereka berakhir pada bulan April. Mereka telah dikaitkan dengan WWE dan AEW, dan dilaporkan bahwa WWE semakin menjadi yang terdepan. Pada acara West Coast Pro pada tanggal 20 Juli, Alex Shelley sepertinya merujuk pada rumor tersebut. Dia berkata, "Peringatan, ini spoiler. Saya mungkin tidak akan kembali ke sini lagi." Alex Shelley mengatakan kepada penonton bahwa dia tahu masa depan gulat profesional itu aman, dan dia berterima kasih kepada para penggemar. Ada laporan yang mencatat bahwa orang di dunia gulat percaya bahwa Motor City Machine Guns sedang menuju ke WWE. Laporan itu menambahkan banyak orang di Independent bertindak seolah-olah Alex Shelley dan Chris Sabin telah menandatangani kontrak dengan WWE. Tetapi, kenyataannya mereka masih menerima bookingan dari indie. Ada laporan juga yang melaporkan bahwa mereka diyakini terikat dengan WWE. Alex Shelley dan Chris Sabin telah diumumkan untuk acara AIW's Against the World pada 1 Agustus besok. Menurut kalian, apakah Motor City Machine Guns harus langsung naik ke main roster atau ke NXT dulu? Komen di bawah. Pegulat legenda Jepang akan hadir di SummerSlam. AJ Styles baru-baru ini bertanding melawan legenda pro wrestling Noah, Naomichi Marufuji, melanjutkan tren WWE baru-baru ini dalam melakukan kolaborasi dengan promosi luar seperti AGPW, Noah, dan TNA, dan sekarang lawan AJ Styles datang dari seberang samudera untuk interaksi lebih lanjut antara kedua perusahaan. Pro Wrestling Noah mengumumkan bahwa mantan juara kelas berat Naomichi Marufuji akan menjadi komentator Jepang untuk siaran acara premium WWE SummerSlam pada tanggal 4 Agustus waktu Indonesia. Berita ini muncul tidak hanya setelah kemenangan AJ Styles atas Marufuji, tetapi juga berita bahwa WWE akan mengirimkan talenta NXT, Josh Briggs dan Tavian Heights, ke turnamen N1 Victory Noah yang akan berlangsung dari tanggal 4 Agustus hingga Sabtu September. WWE telah bekerja sama dengan lebih banyak perusahaan akhir-akhir ini, dengan banyak talenta TNA Wrestling tampil di NXT, termasuk Joe Hendry yang telah menjadi tokoh utama dalam beberapa minggu terakhir, serta juara TNA Knockouts Jordynne Grace yang tidak hanya berkompetisi di Royal Rumble wanita, tetapi juga menantang juara wanita NXT Roxanne Perez di NXT Battleground. Fraksi NXT The No Quarter Cage Crew juga berkompetisi di TNA Slammiversary akhir pekan ini, kalah dari Trey Miguel, Zachary Wentz, dan mantan juara NXT Amerika Utara Wesley The Rascals. Shari Dempsey dari No Quarter Cage Crew bahkan menantang AGPW untuk memperebutkan kejuaraan kelas berat Triple Crown, meski kalah dari juara saat itu Katsuhiko Nakajima. Menurut kalian, dengan promotor mana lagi WWE harus berkolaborasi? Komen di bawah. Logan Paul pensiun dari tinju. Fans seharusnya jangan terlalu berharap untuk melihat Logan Paul kembali ke ring tinju dalam waktu dekat. Terakhir kali ia bertanding itu pada tahun 2023 melawan Dylan Dennis di Inggris. Acara itu berjudul The Prime Card dan tersedia sebagai bayar pertayang di The Zone. Saat ia bertarung sebagai acara utama bersama partner bisnisnya,
KSI yang melawan petinju kondang Tommy Fury. Pertandingan tinju Logan Paul sebelumnya terjadi pada Juni tahun 2021, ketika ia bermain imbang 8 ronde melawan Floyd Mayweather Jr. dalam pertarungan eksibisi tanpa skor. Saat berkompetisi sebagai pemain profesional, Logan Paul kalah dari partner bisnisnya sekarang, KSI, pada tahun 2019. Saat berbicara kepada media setelah kemenangan besar saudaranya kemarin, Logan Paul ditanya tentang kemungkinannya untuk bertinju lagi. Kita lihat saja nanti kawan. Saya hanya akan kembali ke ring dengan pertarungan yang membuat saya bersemangat. Saya tidak punya keinginan untuk hanya sekedar bertinju. Ada hal bagus yang terjadi di WWE. Saya adalah juara Amerika Serikat, dan saya jauh lebih baik dalam gulat dibandingkan tinju. Logan Paul akan mempertahankan gelar Amerika Serikat melawan LA Knight, di SummerSlam awal bulan depan. Menurut kalian, apakah Logan Paul bisa pertahankan gelarnya di SummerSlam besok? Komen di bawah. The Hardy Boys kembali ke WWE. The Hardy Boys menunjukkan minat mereka untuk menantang kejuaraan gelar tag team NXT. Matt dan Jeff Hardy telah bersatu kembali di TNA, tepat pada saat hubungan kerja antara NXT dan TNA mulai memanas. Kini, dengan semakin banyaknya bintang TNA yang tampil di NXT, beberapa penggemar ramai membicarakan kemungkinan The Hardys juga akan muncul di NXT. Berbicara dengan media, The Hardys diminta berkomentar tentang kemungkinan mereka kembali ke WWE, mungkin melalui hubungan TNA dengan NXT. Dalam gulat, jangan pernah berkata tidak pernah. Saya akan mengatakan bahwa gelar tag team NXT tidak ada dalam daftar gelar yang sudah kami menangkan. Jadi kami tertarik dengan hal itu. Menurut saya, kolaborasi antara NXT dan TNA ini hebat, mengasyikkan, tidak dapat diprediksi. Saya rasa hal ini berdampak positif bagi bisnis dan industri. Jeff Hardy kemudian mengungkapkan kegembiraannya atas ide tersebut. Ia juga merenungkan kembalinya ke TNA. Jeff kemudian menyoroti hubungan kerja antara TNA dan NXT. Saya adalah penggemar yang baru untuk yang pertama kalinya, dan kami ke NXT hanya dengan visi itu saja sangat menarik bagi saya. Namun ketika Matt pertama kali muncul di TNA, istri saya memanggil saya di kamar mandi dan berkata, "Tahukah kamu Matt akan pergi ke TNA?" "Tidak, aku tidak tahu." Pada diri saya sendiri, saya berkata, "Tidak mungkin kita kembali ke TNA." Tapi kemudian saya memikirkannya dan saya berpikir, ya Tuhan, tunggu dulu. Kami memiliki sedikit momen keren di TNA. Saya menciptakan banyak kenangan indah di TNA. Dan kemudian ada pemberitahuan terakhir. Kami mengobrol dan saya setuju untuk kembali. Untuk beberapa alasan, rasanya benar. Seperti yang seharusnya terjadi. Apalagi dengan kesepakatan Joe Hendry, NXT, semua itu jadi menarik. Saya pikir itu terjadi karena suatu alasan. Menurut kalian, apakah The Hardy Boys harus debut di NXT? Komen di bawah. Mantan juara dunia WWE jadi juara dunia TNA. Di TNA Slammiversary, Nick Nemeth atau Dolph Ziggler memenangkan kejuaraan dunia TNA. Dia merebut gelar itu dalam pertandingan 6 orang yang menampilkan Moose, Josh Alexander, Steve McLean, Frankie Kazarian, dan Joe Hendry. Entah bagaimana, hampir 20 tahun di dunia gulat, ada takdir istimewa di sini karena banyak orang memikirkan banyak hal. Banyak orang menghadapi jalan yang sulit. Beberapa orang melewatinya dengan mudah dan beberapa orang, boom, tiba-tiba mereka berada di puncak dunia. 20 tahun yang panjang dan saya menemukan jalan pulang ke TNA. Entah bagaimana, saya masih yang terbaik. Saya akan membuktikannya dan jika tidak, saya akan keluar. Saya akan pensiun. Saya akan selesai. Tapi di TNA, ada percikan di mata saya. Anda mungkin bisa melihatnya. Anda mungkin bisa melihatnya di mata saya. Sial, saya menyukai bisnis ini. Saya menyukai dunia tempat saya berada. Saya senang bahwa saya berada di puncak permainan saya dalam 20 tahun karir saya. Dolph Ziggler melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia datang ke TNA untuk menjadi juara dan dia sudah membuktikannya. Ia menyatakan waktunya sudah tepat dan kini TNA semakin membaik. Ziggler berkata bahwa dia ingin menjadi yang terbaik dan dia menantang siapapun untuk melawannya. Saya datang ke TNA dengan satu tujuan, menjadi juara. Malam ini, dengan 5 superstar keren lainnya di ring itu, entah bagaimana saya menjadi yang teratas. Malam ini, itu adalah malam saya. Anda tahu mengapa? Karena setelah 20 tahun bekerja keras dan menggali serta menggali seperti orang lain dalam bisnis ini, terkadang waktu yang dibicarakan semua orang adalah waktu yang tepat. Terkadang, waktu tersebut adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Dan terkadang, waktu yang terjadi pada Anda adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada sebuah perusahaan. Dan tiba-tiba, TNA yang naik ke puncak. Menurut kalian, apakah Dolph Ziggler sebagai Nick Nemeth pantas untuk menjadi juara dunia TNA? Komen di bawah.
Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we running